Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Paslun halaman 20 di bawah, baris ke-7 dari bawah, paslun halaman 20. Wa alaika, dan hendaknya engkau, ini termasuk sepatutnya, wa alaika sepatutnya engkau, al mubadaratu bersegera, bis sholati mengerjakan sholat. Jadi hendaknya kita itu bersegera mengerjakan sholat. Awalal waktu, di awal waktu. Ini maksudnya berjamaah lah. Nah, sekurang-kurangnya jangan sampai keluar waktu, itu sekurang-kurangnya. Tapi seyogianya di awal waktu. Bihaitsu, yang mana la yu'adzinul mu'adzinu, tidak azan orang yang azan, muazzin nih, likulli maktubatin, pada sembahyang 5 waktu, illa melainkan wa qad tawadda'ta, engkau sudah berwudu. Artinya belum lagi azan si muazzin, kita sudah berwudu. Wa hadarta, dan engkau sudah hadir bil masjidi, di masjid. Ini mun kawa belum lagi muazzin itu azan, kita sudah ada di masjid, sudah siap dan sudah berwudu. Fa in lam taf'al dzalika, jika engkau tidak mengerjakan yang seperti itu, artinya belum siap. Waktu azan si muazzin kita belum siap, belum hadir, fala akhalla, maka sekurang-kurangnya jangan kurang, fala akhalla, jangan sampai kurang, min anta khudha bil isti'dadi, bahwa engkau mengerjakan persiapan, anta khudha, mengerjakan bil isti'dadi, persiapan, lis sholati, untuk mengerjakan sembahyang tadi, min hina tasma'ul adzana, ketika engkau mendengar azan. Nah, jadi bila mendengar azan sekurang-kurangnya kita bersiap-siap. Tadi kan sebelum azan sudah siap. Nah, sekurang-kurangnya bila mendengar azan bersiap-siap. Kayak hendak baudu, bakami, betapi mendengar azan tuh. Nah, amun khawatir sebelum azan sudah siap. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, fadlu awalil waqti, bermula keutamaan awal waktu. Ini sembahyang 5 waktu, keutamaannya awal waktu, ala akhirihi, dibanding di akhir waktu. Ini kada keluar, cuma di akhir waktu, pemula. Di awal waktu dibanding dengan di akhir waktu, keutamaannya adalah min kafadlil akhirati, nangka kaya perumpamaan akhirat, keutamaan akhirat, ala dunia, atas dunia. Jadi nangkaya seumpama keutamaan akhirat atas dunia, anunya perbandingannya tenah. Jadi di awal waktu nangkaya kita tadi dapat sesuatu yang luar biasa, yaitu urusan akhirat. Sedangkan di akhir waktu model kaya urusannya, kelebihannya pintangan di dunia. Nah gitu, keutamaannya tuh nah. Kan akhirat ini lebih unggul daripada dunia.
Nah, orang yang menggawi di awal waktu seperti mendapatkan akhirat, keunggulannya dibanding dunia. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, awalul waqti, bermula awal waktu itu ridwanullahi, mendapatkan keridhaan Allah. Artinya senang Allah kalau kita mengerjakan salat di awal waktu. Keridhaan Allah yang kita dapatkan. Wa akhiruhu, amun sembahyang pang di akhir waktu, kada tak keluar maksudnya lah, di akhir waktu nih, itu afwullahi, mendapatkan kemaafan Allah. Artinya kada pang amun yang dosa kada, cuma dapat kemaafan Allah. Dibanding kemaafan, dibanding keridhaan, hakun mana? Hakun keduanya. Jadi maafi, diridhai ya kalau. Wa alaika, dan hendaknya engkau bil muhafazati, memelihara. Arti memeliharaan ini diperhatikan benar, jangan sampai tertinggal, walaupun ini kada wajib. Alas sunani, atas sunnah-sunnah, ar-ratibati, yang rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu ratibah itu naranya. Jadi hendaknya kita memelihara sembahyang sunnah-sunnah yang sifatnya ratibah, qobliyah, ba'diyah tuh. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum subuh, sesudahnya kadada ya kalau. Nah, itu ratibah naranya. Hendaknya kita memelihara itu jasidin. Allati, yang sembahyang rawatib itu, arsyadaka syar'u ila fi'liha, sudah memberi petunjuk akan engkau oleh syariat agama, ila fi'liha, untuk mengerjakan rawatib tersebut. Ada petunjuknya sudah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat. Nah, sudah ada petunjuknya kita. Qoblal maktubati, sebelum 5 waktu, wa ba'daha, dan sesudah 5 waktu. Nah, itu sudah ada peraturannya. Minimal tuh 2 ya, kalau minimal 2, mengada kau 4 2. Wahdhar, nah hendaknya engkau berhati-hati. Artinya jangan sekali-kali. Wahdhar, janganlah sekali-kali, antusahila, bahwa engkau meremehkan, mempermudah, menganggap enteng, bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan satu kesunahan dari rawatib tersebut. Tinggalkan misalnya qabliyah subuh misalnya, atau qabliyah isya, tinggalkan. Nah, itu termasuk. Tapi mau meninggalkannya tuh yang kada boleh itu karena kita menganggap ringan. Amun meninggalkan memang misalnya kita di perjalanan, atau kada apa-apa itu di perjalanan, sebab di perjalanan ini kan yang wajib aja bisa dikasar. Nah, itu kada apa-apa. Wa ma fataka minha al-udhru, dan adapun ma fataka minha al-udhru, apabila man itu sembahyang sunnah rawatib nih, ma itu yang rawatib, fataka, terliwatkan oleh engkau, minha, dari sebab rawatib tadi, minha, dari sembahyang sunnah rawatib tadi, kada tagawi kita, fataka itu terliwatkan oleh engkau, minha, mengerjakan sunnah rawatib. Itu alif lamnya itu diberi korong aja lah, diganti dengan bi udrin, dengan sebab ujur. Nah, tuh pin alif lam ada tuh. Kalau alif lam tuh kada kau dipaham, ta 2 kali fa'il. Wa ma fataka minha bi udrin, nah itu yang bujurnya. Dan salat rawatib yang terliwatkan oleh engkau dari mengerjakan rawatib tersebut, bi udrin, dengan sebab ujur. Nah, nyaman dipaham lah. Jadi alif lamnya diberi kurung, diganti dengan bi udhrin, dengan sebab uzur. Fabadir bi qadaihi, maka bersegera engkau mengqadanya. Jadi bila wajib mengqada, sunnah mengqada. Misalnya 2 rakaat subuh tadi kita belum menggawi karena bangun misalnya jam berapa, misalnya kada sampat menggawi, orang ajan kita bangun. Betul kita mandi orang sudah hendak sembahyangan, qamat sudah.
kada tagawi qabliyah subuh disunnahkan mengqada sesudah subuh, boleh nang itu mengqada. Wa alaika, dan hendaknya engkau bil khusyu'i fi salatika, khusyuk pada salat engkau. Jadi khusyuk ini buah lah, buah mengkadada pohonnya. Jadi pohonnya dulu ada besi, hanyar mengharap buah. Nah, bila kita sudah bujur gawian sembahyang, rukunnya bujur, syaratnya bujur, nah itu termasuk salah satu syarat khusyuk tuh. Imbah itu pulang ikhlasnya ada dipasang, nah biasanya timbul khusyuk. Nah kayak itu fi salatika, di dalam salat engkau. Amun kita tuh sembahyang kada bujur-bujur lillahi ta'ala, nah itu kada kawa kita khusyuk. Apalagi yang dipandang lain kebaikan Tuhan, makinnya kada kawa khusyuk. Nah itu apalagi sembahyangnya kada sah juga, betul meninah kada, apa kada balakalakas, kada kawa khusyuk itu. Wa huduril qalbi, dan hati itu hadir. Wa hudurul qalbi kalau disambung ma'allahi, itu maksudnya hadir bersama Allah. Maksudnya waktu kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kadada yang lain melainkan yang bersama kita hanya Allah, itu maksudnya. Kayak apa tuh caranya? Nah, lihati kebaikan Allah, itu aja. Kalau yang kita lihat hanya kebaikan Allah, berarti hudur Allah sebenarnya. Wa tahsinil qiyami, nah, jadi sembahyang 5 waktu itu pun disuruh kita membagusakan berdiri. Tahsinil qiyami itu artinya bujur-bujur berdiri. Apabila kita kada kawa berdiri, berduduk. Ya kalau amun kada kawa haja berdiri tapi kita berduduk, kada sah sembahyangnya yang 5 waktu. Amun sembahyang sunnah bang, kawa aja berdiri, di bawah berduduk sah aja, cuma kada sempurna. Nah, ini ada yang sanggup berdiri tapi berdirinya model kayak ruko, mengantuk benar jadi kayak anak itu aja. Nah, kayak hilang sudah anunya itu. Nah ini kada sah juga, maka itu kada sempurna darahnya. Sebab berdiri ini tegak nih kita. Yang bertunduk untuk kepala aja sedikit bertunduk, ada yang mun bahu bertunduk itu. Wa tartilil qiraati, nah bacaan surah Fatihah dulunya tartil. Arti tartil itu jelas huruf per huruf, jelas kedengaran kita yang membaca tuh nah jelas mendengar. Mun orang pang terserah orang, orang mendengar kata, yang penting kita mendengar dulu wajib. Wa tadabburiha, nah, dan memaham bacaan tadi, memaham maknanya itu dipahami. Oh kayak ini, jadi model kayak kita Allah Ta'ala tuh berpandiran dan waktu sembahyang. Dalam sembahyang tuh secara garis besar ada 2 aja bacaan tuh maksudnya. Pertama memuji Allah, kedua meminta. Jadi mun kita kada tahu artinya satu persatu, maksud akan 2 macam itu, memuji Tuhan, meminta lawan Tuhan. Nah itu. Alhamdulillah memuji kada, Ar-Rahmanir Rahim memuji, ya kalau. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memuji, ihdinas, nah itu meminta. Wa itmamir ruku'i, dan menyempurnakan ruku', wasujudi, dan sujud dengan cara bertumakninah, menyempurnakannya tadi. Nah, bacaannya dibaca juga. Amun bacaannya kada dibaca, sahlah sembahyangnya, sah saja, tapi kurang pahalanya. Wasairil arkani, dan juga seluruh rukun-rukun itu disuruh kita menyempurnakan. Bila rukun itu wajib sempurna, kada sempurna. Termasuk rukun bacaan tasahud akhir, itu rukun tuh. Yang at-tahiyya, hati-hati tuh at-tah aja, haknya tuh kada bertasdid, at-tahiyya. Nah, ya kalau hati-hati itu bisa mengkada bujur-bujur pernah belajar tuh bisa at-tahiyya. Nah, gitu. Jangan at-tahiyya, jangan. Kayaknya dibuliki, dibaca, dilihati di parukunan ya kalau bacanya kayak apa nah, yang anu tuh nah,
yang anunya tuh bujur kada kayak apa kada. Sama kayak menyambung-nyambung tuh nah hati-hati. Nyambung surah Fatihah bilainya kada bisa menyambung bisa tambah huruf atau tak kurangi huruf. Tak kurangi sahuruf. Jadi mun hendak menyambung itu bacaan baris akhirnya itu dibaca. Disambung dengan kalimat atau ayat sesudahnya, ada caranya itu. Ada juga model kayak bersambung tapi disukunkan. Salah juga nang kayak itu. Disukunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukun kok sudah, maka kada bahinak. Matu narrahmanirrahim. Jangan. Salah nih itu. Nah, ada caranya nih itu belajar. Kadang-kadang kita model kayak rasa iya, rasa bujur tuh nah ada bisa nang itu harus belajar. Wal adabi, nah wal muhafadzati ala sunani. Nah kayak itu juga memelihara atas kesunahan-kesunahannya di dalam sembahyang. Allahu Akbar yang pertama tuh wajib. Setelah itu sunnah beratan hukumnya Allahu Akbar itu. Karena sunnah bolehlah ditinggal, boleh hai. Tapi kita disuruh memelihara, artinya digawe. Wal adabi, nah ada adabnya pulang. Allati naddabaka syar'u ilal amalil biha, yaitu adab yang menyunnahkan akan engkau oleh syariat agama ilal amali biha untuk mengerjakan dengan adab-adab tersebut. Biha al adab tadi. Nah, jadi adabnya pun disuruh juga. Model kayak ini nah, model kayak menutup aurat itu kan wajib. Ingkat di atas pusat di bawah tuhut. Ya kalau laki-laki bolehlah sembahyang, boleh aja sudah kayak itu. Nah, adabnya pang yang bagusnya tuh betapih, babaju, tangan panjang, bakupiah. Ya kalau nah itu termasuk bagian dari adab tuh. Wal ihtirazi, dan memelihara atau sangat menjaga, ihtiras nih, sangat menjaga atau memelihara amma daripada pekerjaan yujibu yang menghasilkan naqsan kekurangan fis sholati di dalam sembahyang. Nah, jadi hati-hati juga gawian-gawian dalam sembahyang tuh bisa maulah sembahyang kita jadi kurang walaupun kada batal. Karena ada orang lalunya di parak jendela pang yang berkaca tuh nah sembahyang. Ada orang lalu naji menjenguk. Ada naji menjenguk. Nah, ada batal bang sembahyangnya, ingat sekali-sekali aja bagadak ya kalau cuma ini mengurangi nilai sembahyang nah, aja maka di hati bocap tuh siapa nintolah aja ya nah, bisa nangka itu. Jadi disuruh sembahyang tuh mengkawat di hadapan kita tuh dinding dinding nah jadi kada ada yang dilihat. Nah, apalagi melihat yang di muka kawan sekalinya gambar tengkorak aja. Di belakang gambar baju kawan, gambar tengkorak di belakang. Sadis ya kawalnya aja. Nah, lalu bapak dipandir hati itu. Nah, kada salah kawan kita juga ya bila lihat itu juga ya kalau. Au yaputu bihi wujudul kamali. Nah, atau jadi pertama kita disuruh menjaga jangan sampai mengerjakan sesuatu yang menyebabkan sembahyang kita naqsan, kurang fi salat dalam sembahyang. Atau kita jaga jangan sampai yaputu bihi, arti yaputu itu terlewatkan bihi dengan sebab bihi naqsan, dengan sebab kekurangan lalu terlewatkanlah wujudul kamali, menyempurnakan sembahyang. Nah, jadi gara-gara kurang tadi lalu kita tadi kada bujur-bujur sampurna sembahyang. Fa innaka idza fa'alta dzalika. Nah, maka sesungguhnya engkau idza fa'alta dzalika apabila memperbuat yang sedemikian itu. Kita gawi yang maulah kita tadi kada khusyuk, maulah kita tadi kada sempurna sembahyang, kita gawi nang kaya itu kharajat sholatuka. Hadang halulah ini lain lah. Apabila engkau mengerjakan halaman berapa nih? Ya ini. Idza fa'alta dzalika apabila engkau mengerjakan kesempurnaan sembahyang
Dalika tuh adab-adab sembahyang, sunnah-sunnah sembahyang, itu maksudnya lah. Jadi kalau mulan tuh kharajat salatuka, maka terangkatlah sembahyang engkau tersebut ke atas, maksudnya menghadap Allah Ta'ala nih, bayda'a musfirratan, hal keadaannya putih mencilang-cilang. Nah, apabila sembahyang kita tadi dilaksanakan, rukun-rukunnya disempurnakan, sunnah-sunnahnya dijaga, adabnya dipelihara, maka sembahyang kita tadi naik ke atas dalam keadaan putih mencilang-cilang. Jadi kita bergirap-girap. Karena di situ ada cuma adab yang paling atau yang paling utama rukunnya tadi ikhlas ya kalau. Nah itu. Wataqulu dan berkata, siapa berkata? Salat engkau itu tadi nah. Wataqulu, taqulu itu ada hiya kembali kepada salat, salatuka. Wataqulu dan berkata salat engkau tersebut, apa ucapan salat tadi? Hafizakallah. Mudah-mudahan Allah memeliharakan engkau, kama hafazani, sebagaimana engkau sudah memelihara aku. Nah, jadi bila kita bujur-bujur melaksanakan sembahyang, rukunnya tadi disempurnakan, syarat-syarat sahnya dibujurakan, sunnah-sunnahnya digawi, adabnya digawi, maka sembahyang kita tadi naik ke atas dan berucap, mudah-mudahan Allah memelihara akan engkau sebagaimana engkau sudah memelihara aku. Kabul dua sembahyang kita tuh. Jadi sembahyang kita tuh mendoakan kita, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah. Ujar yang sembahyang tadi nih, maksudnya dipelihara dunia akhirat nih. Wa illa amun pang misalnya kada dipelihara adab-adabnya sembahyang, yang sunnah-sunnahnya kurang dipelihara, apalagi rukun-rukunnya kada diperhatikan, nah tumaninahnya kah hilang misalnya. Wa illa itu maksudnya amun kada bujur-bujur dilaksanakan syarat-syaratnya, adabnya kada digawi, sunnahnya kada diperhatikan, rukunnya maginnya seadanya aja, nah maka kharajat, keluarlah sembahyang tersebut naik saudaa, hal keadaannya tadi hitam, mudlimatan, gelap. Nah, kada bagirap ya kita, kada terang benderang, hitam gelap. Nah apa itu maksudnya? Kada diterima Allah. Taqulu, bahkan berucap sembahyang tersebut yang kada diterima Tuhan nih, dhayya'akallahu, iya-nya bertasydid, dhayya'akallahu, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan akan engkau. Nah, didoakan sembahyang kita mendoakan kita kada bagus, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan akan engkau. Kama dhayya'tani, sebagaimana engkau sudah menyia-nyiakan akan aku. Nah, berarti sembahyang kita tuh ada rohnya juga. Nah, didoakannya kita yang kada baik. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi kita bersabda, laisa lil mar'i min salatihi, tidaklah ada bagi seseorang min salatihi, dari mengerjakannya ia akan sembahyangnya, illa, melainkan ma'aqala minha, nah yaitu rakaat yang dia khusyuk, aqala ay khasya'a, yang khusyuk di dalamnya. Artinya maksudnya kayak ini, nah sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 rakaat aja yang khusyuk, 2 rakaat tupang yang berfaedah. 2 rakaatnya tadi kan ada faedahnya, yang sisanya tadi. Sembahyang subuh 2 rakaat, sarakaat khusyuk, sarakatnya kada, sarakat aja yang berfaedah, yang aqala tadi. Nah, di antara supaya mudah khusyuk tadi, kada kita menuntut ilmu ya kalau, nah, caranya sempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pahami isinya. Nah, cuma kita bila kada paham arti maksud yang kita baca itu, sekurang-kurang kita paham maksud secara umum, memuji Allah, meminta lawan Allah. Nah itu. Wa qala al-Hasanul Basri, nah berkata Imam Hasanul Basri, nah Sayyidut Tabi'in rahimahullah, ujar sidin, kullu salatin, setiap salat 5 waktu, sembahyang nih yang 5 waktu, la yahduru fiha al-qalbu, yang tidak hadir pada sembahyang itu al-qalbu, oleh hatinya. Nah, hatinya kada hudurul qalbi, kada bersama Allah hatinya, bersama makhluk kada hadir ngaran itu. Macam-macam yang digandangnya waktu sembahyang. Pahiya, maka sembahyangnya tersebut
ilal uqubati, kepada siksa, asra'u, lebih cepat. Nah, jadi sembahyangnya tadi malah menghasilkan siksa Allah, bahkan lebih cepat menghasilkan siksa Allah bila sembahyangnya tadi kadada hudurul qalbi. Jadi langkah-langkahnya cara supaya hudur qalbi tadi mun pintangan hati lah. Nah itu pertama kita pahami dulu ikhlas tuh kayak apa, dipasang ikhlas tadi tuh. Itu langkah pertama supaya hati hudur, khusyuk, tawadu, lengkap berarti sudah tuh. Di situ bilanya ikhlas. Nah, ikhlas yang persis sifat 20. Bujurakan niat, bujurakan pandangan, bahwa ibadah. Maka ibadah tadi menghasilkan khusyuk, hudur, tawadu. Hakikat tawadu tuh kita kadang melihat kita bisa kelebihan. Tawadu sebenarnya kayak pacarannya aja, lihati kebaikan Allah. Bila yang ada kebaikan Allah berarti kita kadang bisa kebaikan. Tawadu sudah. Bila yang kita lihati hanya kebaikan Allah, khusyuk sudah. Hah? Bila yang kita lihati yang ada hanya kebaikan Allah, hudur qalbi sudah. Hah? Jadi ikhlas itu menjawab segala-galanya, menghasilkan segala-galanya. Wasyaitanu, dan bermula syaitan. Nah ini pulang si julak syaitan nih. La'anahullah, telah melaknat akannya oleh Allah. Nah syaitan ini pulang harisun, sangat tamak, ala ayyusghilal mu'mina, untuk menyibukkan seorang mukmin inda salatihi, ketika salatnya. Kitanya sudah nang kaya itu misalnya, syaitan pulang sangat tamak, bukan yang biasa, hendak benar syaitan tuh kita tadi dalam sembahyang kada ingat lawan Tuhan. Hendak benar supaya kita sembahyang kita tuh ditolak oleh Allah, tuh kehendak syaitan. Jadi tamak benar syaitan ini yusgilal mu'mina inda salatihi. Membimbangkan, menyibukkan seorang mukmin hatinya tadi berpaling dari Allah inda salatihi, ketika salatnya. Hatta, bahkan sampai annahu, bahwasanya si julak syaitan tadi, yaftahu, dia membuka, lahu, bagi seorang mukmin tadi, inda qiyamihi, ketika ia berdiri dalam sembahyang, ila salatihi, sudah berdiri dalam sembahyang, dibukakan oleh syaitan pikiran-pikiran. Waktu kada sembahyang kada ada yang dipikirkan. Pas sudah sembahyang, qiyam sudah Allahu Akbar, dibukakan oleh syaitan. Nah, apa yang dibukakan ila salati tadi? Minal hawaiji. Nah, kapantingan atau kebutuhannya, atau kesibukan yang inya hendak gawe itu, nah datangan di hati, setan membukakan tuh. Wa yadhkuruhu asya'a minal umuri, bahkan setan tadi menimbulkan ingatan kepada si mukmin tadi, asya'a, segala macam sesuatu, minal umuri, daripada perkara pekerjaan. Nah, yang kalau kisah yang bercari ada dapat di bawah sembahyang dapat. Setan tuh jadi berpikir bener, dasar bujur di atas lemari aja. Nah, dapat tuh. Jadi kalau dia malakan bila kita kada dapat mencari sembahyang ya. Dapat tuh. Setan menolongi. Nah, jadi bila kita sudah Allahu Akbar, macam-macam genangan tuh, berarti dari setan sudah tuh. Nah, dari setan. Caranya kita lihati apa yang kita baca. Oh, kita membaca bismillah, tadabbur, karena bismillah itu apa maksudnya. Nah, gitu. Jadi ampih kada tahirin lagi setan, gitu caranya. Allati, nah, wa yadhkuruhu asya'a minal umuri, allati itu sambungannya masih lah. Wa yadhkuruhu asya'a minal umuri allati tuhimmuhu fi dunyahu. Nah, yang jadi dibukakan, diingatkan kembali oleh setan akan berbagai macam perkara yang membuatnya tadi
jadi pikirannya, tuhimu itu yang menjadi pikirannya fi dunyahu dalam urusan dunianya. Wah ya sembahyang mengatakan bini misalnya garing, mengatakan anak garing, macam-macam ya sembahyang itu dikatakan. Nah sesuatu yang kepentingannya di dunia ini nah dikatakan tak, mengatakan dagangan belum payu, oh ya sembahyang juga. Nah yang artinya sesuatu yang penting di dunia ini nah diingatakan Tuhan, diingatakan oleh syaitan tadi, ditimbulkan waya sembahyang. Padahal lam takun lahu qabla salati ala balin, padahal pikiran-pikiran itu tidak ada di hatinya sebelum sembahyang, ala balin di hatinya. Nah padahal pikiran-pikiran itu waya sembahyang kada terpikir, sekali dibawa sembahyang terpikir. Balin itu hati, ala balin ayat qalbin, titik di situ. Qasdul la'ini mubtada bahasa itulah, bermula kehendak si iblis syaitan, la'in itu ya syaitan, bermula kehendak syaitan bidzalika dengan membukakan hayalan-hayalan wayah kita sembahyang tadi. Nah apa maksudnya? Ayyusghilahu fi sholatihi, supaya si syaitan tadi menyimpangkan kita, menyimpangkan akan si mukmin tadi ya kita nih fi sholatihi dalam sembahyangnya, supaya tersimpang anil iqbali Allah, tersimpang dari menghadap kepada Allah. Nah, jadi walaupun syaitan marahnya batang tubuhnya menghadap kiblat, awaknya jungkar sembahyang kada kawa aku tahaninya merasa wajib pang digawinya, hatinya barang lupa lawan Tuhan di jatuh. Nah itu syaitan tuh, hatinya barang lupa lawan Tuhan, dibimbangakannya, disibukakannya ke lain, akhirnya hati kada menghadap Allah walaupun batang tubuh menghadap kiblat. Anil iqbal, iqbal itu menghadap Allah, kepada Allah. Wal huduri ma'ahu, bahkan rasa berduduaan lawan Tuhan aja tuh hudur ma'ah naranya, rasa berduduaan lawan Allah Ta'ala aja, lain dari hamba dengan Allah kadada. Wah sembahyang tuh hudur ma Allah naranya, lain dari Allah dan Rasulnya kadada, yang ada hanya Allah dan Rasulnya, hudur naranya itu berduaan aja kita. Pihak di dalam sembahyang itu sambungannya. Wa idza lam yahsul lahu dzalika, nah apabila tidak hasil bagi seorang mukmin dzalika yang demikian itu tidak hasil, artinya kita kada bujur-bujur mengerjakan adab-adabnya, kada ada khusyuk, kada ada hudur, lam yahsul naranya, kada ada hati kita hudur waya sembahyang khusyuk kada ada juga, lam yahsul lahu dzalika tahu itulah tuh mun sekilas kayak pa innahu tuh pada fi'il madi itu tahu al iqbalu minallah. Nah pata tuh sekilas pa innahu loh tuh, maka terliwatkanlah akan orang tersebut al-iqbalu oleh menghadap minallah dari Allah. Nah, bila inya tadi hilang khusyuknya, hilang hudurnya, berarti terliwatkan dalam sembahyang menghadap lawan Tuhan. Nah, itu kehendak syaitan. Fatahu al-iqbalu minallah. Titik di situ. Wa rubbama kharaja min salatihi, bahkan ada kalanya karena inya dalam sembahyang tuh kada ingat lawan Allah, kada ada khusyuk, kada ada hudur, rubbama ada kalanya kharaja dia selesai min salatihi dari sembahyangnya ma'zuran hal keadaannya berdosa. Nah ini kita takutan sembahyang tapi hasilnya berdosa. Ujur ya sembahyang ibadah kada orang melihat tapi hasilnya berdosa. Ngapa ada pada kehimungan si iblis. Bahkan jauh iblis banyakin lagi sembahyang. Mun sudah tahu hasilnya berdosa tuh pada disuruhnya lagi sembahyang. Tambah 2 rakaat, tambah akhirnya 1000 semalaman tuh. Nah tapi disuruhnya kita riya pulang oleh si iblis. Jadi ketahuan iblis bila kita tuh bila kelamahannya di bintangan A misalnya, di situ tuh di tujuhnya terus tuh. Nah kayak itu iblisnya. Ma'zura berdosa. Walidzalika karena itulah istahabbal ulama rahimahullah mensunnahkan, istahabba menganggap baik, menganggap bagus, istahabba itu asalnya al ulama oleh para ulama rahimahullah. Nah, para ulama menganggap sunnah, menganggap bagus, mustahabbah
Apa itu yang dianggap bagus? Lil musalli, bagi orang sembahyang, ay yaqra'a, bahwa dia membaca, inda iradati dukhuli, ketika hendak memasuki fis sholati, dalam sembahyang, membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Itu hukumnya mustahabbah. Arti mustahabbah itu levelnya memang di bawah sunnah sedikit. Ini padahal kan sini para ulama lah, termasuk diantaranya Imam Ghazali. Jadi sebagian ulama hadis mengadakan tuh ada hadisnya. Nah, tapi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin jadi Imam Ghazali itu dari disunahkan. Nah, kalau Imam Ghazali yang Bapandir dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun para ulama hadis mengadakan itu ada hadisnya, tapi Imam Ghazali yang Bapandir disepakati oleh ulama-ulama yang wali-wali Allah, Imam Ghazali itu hakikatnya langsung sini mengambil dari Rasulullah SAW. Nah, ini ujian guru sekumpul nih, mengkada suah mendengar kada tahu tuh. Jadi Imam Ghazali ini bila sidin berucap hakikatnya dari Nabi juga. Jadi sambat jadi dari Nabi kada apa ini. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada nih. Imam Ghazali beda lawan yang lain. Memang kada ada an-annya tuh Imam Ghazali, karena langsung yaqdatan dengan Rasulullah. Maka itu ada kisahnya di mukaddimah. Di mukaddimah kitab Minhajul Abidin. Nah, kisahnya ada itu. Ulama sejaman lawan sidin banyak yang mencela Imam Ghazali karena kada ada sanadnya. Lain datang dari Nabi, ada bahkan muani mendakan Imam Ghazali ini ada hadis palsu. Betul ulama yang mencela sidin tadi temimpi melihat bertamu lawan Imam Ghazali, bertamu lawan Nabi, bertamu lawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tugasnya loh, ujar Imam Ghazali, wahai Rasulullah, ulun minta keadilan umpian kitab Ihya ini nah dicela oleh si Anon ini nah. Ulama juga yang mencelanya. Pian baca pang dulu, lembar per lembar dibaca, dibuka oleh Nabi tunggu lembaran. Yang pemimpin ini orang yang mencela itu dibuka ya Nabi ini bagus berataan dari kon ini. Ya. Julung Nabi pulang pada Sayyidina Abu Bakar, dibuka juga hadza Hasan, ini bagus juga. Lain Hasan anak Ismail. Buka pulang sebelah sini, nang kayak itu juga. Disuruh pulang Sayyidina Umar membuka kayak itu juga. Nah, jadi akhirnya dicambuk. Ulun minta keadilan ya, dicambuk. Siang tadi nih sempat ingat 3 kali cambukan. Jadi ujar Nabi, dimaafi ajakah Imam Ghazali ini, maafi gen ya Imam Ghazali. Lalu dimaafi, ingat 3 kali cambukan aja. Pas tabangun, sekali tabangun bebakas bebalar. 3 cambukan. Ujar Syekh Abu Hasan Sajali sampai kamati ulama itu waktu orang mamandi masih bebalar bakas cambukan 3 itu. Nah, ini kisahnya Syekh Abu Hasan Sajali. Pada bang kada yang huwak-huwak itu. Nggih. Makanya ulun memadahkan bila yang dari Imam Ghazali itu dari Nabi hakikatnya. Nah, itu sambungannya pulang mana? Jadi disuruh kita membaca qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai benteng dari syaitanir rajim. Tahassunan sebagai benteng, sebagai pemeliharaan dari syaitan ar-rajim. Dikit lagi lah nih, tanggung mundur. Wa yang bagi dan hendaknya an la tudawima fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal fatihati, dan hendaknya engkau jangan mengekali dalam sembahyang engkau atas bacaan surah tertentu saja sesudah Fatihah. Nah, Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas, Falaq An-Nas. Misal tuh, jangan mengekali gitu jasidin. Illa kecuali, nah ada kecualinya. In warada syar'u bihi, jika datang syariat padanya. Nah, jadi nangka ini nah. Arti datang syariat itu sudah ditentukan, itu bacanya itu nah. Kada wadalika, yang seperti itu adalah qiraati alif lam mim sajadah. Wa hal ata alal insan fi subhi yaumil jumat, itu datang syariat sudah mengatur tentang itu.
surahnya rakaat pertama tuh sesudah Fatihah tadi Alif Lam Mim Sajadah, setelah rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Atal Insan pada subuh Jumat. Nah, boleh subuh Jumat itu surahnya boleh aja nih tuh. Nah, tapi kalau yang normal kayak biasa itu jangan mengakali. Nah, kecuali ada dua alasan boleh kita mengakali surah itu setelah Fatihah. Itu aja terus. Pertama, kita cinta dengan maknanya. Ada orang yang ketujuh bila surah indah qul huwallah sampai bergelar acil qul hu. Kenapa? Karena cinta dengan maknanya itu, mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, itu boleh nak itu kan hal ngarannya kata kawannya hal orang kayak itu. Yang kedua, kita hendak mengambil manfaat dari surah itu. Masa kayak Yerlun kan baca surah Al-Falaq An-Nas dibanyaki karena timingnya sekarang ini kan zaman penyakit. Maka surah yang bagus dibaca itu surah perlindungan. Nah, jadi kita hendak mengambil manfaat di situ. Nah, itu boleh aja. Yang kada boleh kada bagus ini suatu situasi normal. Kenapa dilarang atau bukannya dilarang yang haram adalah maksudnya jangan sampai kita surahnya itu aja terus. Alasan karena dilarang itu terus satu alasannya karena kita hendak belaka-lakas. Lalu kita pilih yang handap Al-Falaq An-Nas hendak lakas. Sebab kan menjadi surah yang lain tetap panjang supaya lakas tuntung baca Al-Falaq An-Nas paling pendek bang, atau Inna A'taina Al-Kautsar 3 ayat aja. Jadi Inna A'taina karena jujur Inna A'taina pulang, maka jadi imam pulang misalnya karena pulang surah qul huwallah alasannya hendak lakas. Nah, itu yang dilarang, yang jangan itu. Wahdar, nah waspadalah oleh engkau antudawi ma fi salatika ala qiraati suwar al-qasirati. Nah, engkau mengakali pada sembahyang engkau atas membaca surah-surah pendek kal kafirun, wal ikhlas. Kan surah pendek itu 3 kali, kada ada alasan yang tepat lah. Nah, alasannya satu aja hendak lakas tuntung, itu jangan. Wal muawwidzatain dan surah Al-Falaq An-Nas itu dia harus dibaca supaya lakas tuntung. Nah, tapi kalau kita hendak mengambil manfaatnya tadi, itu boleh aja mengakalin itu, bahkan disuruh. Karena naranya situasinya termasuk genting ya kita. Nah, atau karena kita memang cinta dengan maknanya itu ada apa-apa. Titik di situ. In kunta imaman, nah ini kisah bahasa pulang. Jika engkau jadi imam, fa innal masira fi takhfif. Fa innal masira maka tempat permasalahan. Maka kita kembali tempat kembalinya yang bujur, tempat kembali peraturan yang benar. Fa'inal masir tentunya adalah bitakhfifi al-mandubi ilaihi. Nah, meringankan lawan bacaan yang sunnah tadi. Nah, amun jadi imam memang kita disuruh meringankan. Al-mandubi ilaihi al-imamu ila hadis Mu'az, karena bersandar kepada hadis Mu'az radhiyallahu anhu. Dalilnya wa huwa annahu amma. Sayyidina Mu'az pernah sidin amma imami qauman, satu kaum. Fa'atala alaihim jiddan, sakalnya sini panjang benar surahnya. Pak Ta'ala memanjangkan alaihim waktu mengimami si kaum tadi jiddan panjang benar. Nah, fasyakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu makmum tadi mengadu lawan Nabi. Nah, dia ujar yang laki-laki yang mengadun ini, Nabi ya panjang benar, sampai menggitir betis. Baqala alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun menyahut. Nabi langsung mengius Sina Mu'az. Ujar Nabi, afatanun anta ya Mu'az, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah hai Mu'az, wahai sembahyang ini 3 orang bertutumburan. Nah, hendak jadi fitnah terjadi. Nah, artinya Nabi kada ketujuan kayak itu. Jadi memang kalau kita jadi imam memang disuruh dicari yang ringan. Nah, itu. Iqra, ujar Nabi pulang, wahai Mu'az, iqra bisabbihil a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Itu naran surah awal surah pertama tuh. Itu aja jadi dibaca yang handap-handap. Nah, titik di situ. Wa man nadhara fi kutubil athar, maka ujar Habib Abdul Al-Haddad, wa man nadhara, barang siapa membaca fi kutubil athar, dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab para ulama. Athar itu kalau dipadahkan ulama-ulama yang 3 masa lah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, itu athar naranya. Maka arafa, dia jadi kenal maqulnahu, apa yang kami jelaskan di sini. Nah, jadi ujar Habib Abdul Al-Haddad asalnya bujur-bujur membaca kitab, asal belajar
kada menyalahi apa ujar kami jazidin gitu. Wa qad ruwiya dan diriwayatkan anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatul maghrib. Nah, diriwayatkan bahwa di akhir-akhir Nabi sembahyang, akhir-akhir sembahyang yang Nabi sembahyang di situ dengan manusia berimaman adalah sembahyang maghrib. Terakhir Nabi sembahyang berimaman lawan sahabat nih, itu sembahyang maghrib. Qara'a fiha, Nabi membaca dalam sembahyang terakhir Nabi waktu berjamaah tersebut bil mursalat. Nah, surah-surahnya sedang, surah-surah juz amma tuh. Bil mursalat surah-surah yang sedang. Wallahu yahdi, bermula Allah memberi petunjuk may yasha, orang yang dikehendakinya, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Paslon tuh nanya ciri iya batasnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.